Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita keluarga besar UPTD SDN 1 Kedokteran Gabus hadir kumpul mempererat silaturahmi di ruangan ini dalam rangka berbareng Bapak Ibu pemaparan dari saudara kita, teman kita, salah satu keluarga kita, Bapak Adi Darmadi SPD, yang kaitannya dengan beliau sekarang lagi menjalani calon guru penggerak atau lebih ringkasnya CGP Bapak Ibu. Ini mobil khusus Bapak Adi Darmadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, kesediaan Pak Adi, kesanggupan Pak Adi dalam mengembangkan hasil-hasilnya untuk kita bersama-sama di sini untuk saling mengerti, saling mengetahui, dan semoga saja nanti kita ada realisasi dari setiap Pak Adi melaksanakan kegiatan seperti ini. Kita ada langkah Bapak Ibu ke depannya, sebab apapun kita yakin yang namanya CGP ini tujuan pemerintah adalah meningkatkan kualitas pendidikan Bapak Ibu. Itu saja, semoga kegiatan ini satu berjalan lancar, keduanya mendapatkan faedah bagi kita semua di UPTD SDN 1 Kedokteran Gabus, dan ketiganya kita membangun secara kontinu. Ayo kira-kira SD kita ini menjadi juara, bukan juara dalam kebaikan. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua kata-kata penasehat dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mawala wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'atina yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa bermuwajahah, berkumpul bersama-sama di ruang kelas 5A dalam rangka penyampaian saya selama mengikuti program calon guru penggerak, yaitu mengambil sebuah tema budaya positif di UPTD SDN 1 Kedokteran Gabus. Bapak Ibu, in-house training ini pada pertemuan pagi ini apa tujuannya? Peserta in-house training mampu nantinya menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada materi in-house training pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, sebelum diskusi pada kesempatan pagi ini kita mulai, ada kesepakatan belajar terlebih dahulu Bapak Ibu. Kayak misalnya mau melaksanakan rapat, pertemuan-pertemuan sejenisnya, kita harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya jalannya diskusi pada kesempatan hari ini tidak fokus. Nah, maka oleh karena dibentuknya kesepakatan, nanti akan fokus dan materi bisa
cermati dengan baik. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Pak Andi misalnya mau berpendapat, maka dan kawan-kawan yang lain. Yang kedua, kesepakatan untuk berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi aja kayak bocah kelas 5, ngacung cici ngacung hati. Nomor 5, kesepakatan berpartisipasi penuh. Dalam hal ini saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti diskusi pada kesempatan ini supaya ada interaksi, partisipasi pendapatnya atau gagasan-gagasannya, maka kita diskusikan bareng-bareng. Yang keenam, kesepakatan yang keenam mengikuti sesi in-house training ini dengan perasaan yang gembira. Macam rambutnya gak buete, walaupun baru air ini yang keluar ya, Mama dia, sampai banyu, nanti ada saudara insya Allah. Lanjut, lanjut rambutnya Pak Adi. Nah, kesepakatan tadi untuk dijalani dalam kesempatan diskusi ini. Nah, apa saja Bapak Ibu yang akan kita diskusikan? Yang pertama, skenario-nya, pembukaan sudah. Kemudian review materi. Kita ambil tema materi Buddha positif. Mengapa? Karena seperti disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, budaya positif di UPTD SDN 1 Ketukan Gabus ini sudah banyak sekali. Sembahyang duha, sholat zuhur, pramuka, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita diskusikan, digali yang positifnya. Kemudian skenario yang akan kita bahas nanti adalah diskusi. Nah, ini mungkin yang memerlukan banyak waktu di sini. Dan yang terakhir adalah penutup selfie. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang akan kita diskusikan materinya. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilah kebajikan universal. Nah, mungkin kalau kamus bahasa Inggris tidak asing ya. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian, kayak apa kebajikan universal? Ya, apakah dia baru? Ya, nembeng rungu. Jabur apa? Oke, lanjut. Yang kedua kita bahas nanti teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini juga restitusi apa nih? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang ketiga, keyakinan kelas, juga kemungkinan baru mengenal. Nah, selanjutnya yang keempat, materi yang akan kita diskusikan adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Aneh-aneh ya, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Nah, banyak restitusinya apa restitusi? Silakan di Google. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut efektivitas waktu. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sekarang saya bacakan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan berikut? 1. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cari Pak Adi, bagaimana pendapatnya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misal, siapa? Surya ya? Kita bahas Surya. Nah, sekalian terlambat atau hal-hal yang lainnya, Surya, menek, push up misalnya. Nah, waktu dulu, mungkin ibu-ibu sedorma, singarannya hukuman hormat bendera sampai berang-berang jam atau lari 5 kali atau berapa kali di lapangan, itu semua adalah merupakan hukuman. Nah, menurut Bapak Ibu, silakan kasih komentar saja biar situasinya, interaksinya jalan. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ya? Siapa nih? Pak Edi dulu. Biasanya Pak Edi. Mantap. Mangga Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukuman menurut saya memang dapat mendisiplinkan anak, tetapi dalam hal sekarang sesuai dengan undang-undang apa namanya tuh, Hak asasi. ya, hak asasi manusia atau hak perlindungan anak, maka dalam hukuman di sini harus sesuai dengan edukasi atau secara mendidik. Nah, contohnya anak terlambat, maka baca istighfar. Nah, itu bukan hukuman secara fisik, tetapi secara edukasi. Mantap. Itu maksudnya. Ya. Yang lain, Bapak Ibu yang lain, Ibu Lis, Ibu Haji, Ibu Haji, nah, Ibu Cas, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kata Pak Edi tadi, hukuman itu diberikan tapi mendidik bayar, sehingga ada nilai baiknya. Mangga, Maaf Pak Edi, ya. kalau sekadar membaca istighfar itu apakah bisa menjadi efek jerah terhadap anak tersebut? Itu karena tujuan hukuman untuk efek jerah itu ya. Efek jerah itu, Ya. apakah dengan membaca istighfar tersebut bisa menjadi anak jerah gitu, dan tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi dilakukan? Terima kasih, Pak Edi. Ya, jadi pokoknya yang intinya adalah mendidik. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan istighfar atau nanti bisa diberi tugas untuk menulis, jadi atau membaca. Nah, itu bukan hanya sekedar istighfar saja. Jadi hukuman itu kalau dia berulang-ulang, pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, nah nanti kan nanti ada catatan tersendiri bagi wali kelas. Nah, nanti kan bisa dipanggil orang tuanya karena sudah melampaui batas. Ada tindakan selanjutnya. Ya. Itu hanya sekedar peringatan istilahnya. Nah, nanti juga ada dipanggil orang tuanya atau kita home visit ke rumahnya dan sebagainya. Nah, itu apa ini kendala atau apa yang mendorong anak ini jadi seperti itu? Jadi ini Surya terlambat. Nah, jadi harus tahu. Selain itu juga kita sebagai wali murid itu harus wali kelas ini harus juga melihat karakter anak tersebut, Ya. bagaimana dan dari mana asalnya, kan kita harus tahu. Nah, ya, jadi kita ini jelas jadinya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar menghukum secara fisik, karena sekarang tidak lagi dibenarkan seperti itu. Tepuk tangan buat Pak Edi sama Pak Adik. Mantap. Tambahan yang lain, kan tentu masing-masing kelas kan punya problem sama anak-anak kita. Nah, bagaimana nih? Sekali lagi, Ibu Lis atau Ibu Haji, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Priwet penjelasan. Ibu Eti, coba. Ibu Eti, kasih Ibu Eti. Tentu masing-masing kelas juga ada nih kasus yang seperti ini. Apakah nakal atau priwet bocah diberi karena mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau zaman dulu mungkin iya ya. Bu, naik nang kamu nih Bu, sumbur gitu kan bagus. Mungkin Ya dulu. Kalau di zaman sekarang ya Pak, iya. anak diberi hukuman itu tidak ada efek jerah gitu Bu ya. jerahnya, Kurang lah efek jerahnya. diulangi lagi. Jadi entahlah bagaimana tuh anak-anak zaman sekarang tuh. Iya. Ya seperti itu. Sip. Diberi hukuman, besoknya juga melakukan Begitu lagi. ya zaman sekarang tapi ya Iya, Bu, kalau iya. zaman dulu mah mungkin efek jerah karena tidak ada peraturan. Kalau sekarang kita memberikan hukuman yang paling paling tidak bisa, karena nanti kita akan kembali kepada Undang-undang. kesenangan. Jadi ya begitulah Pak. Jadi di zaman sekarang itu Susah Bu ya. susah. Dikasih hukum yang gimana, nggak dikasih hukum supaya jerah yang gimana. Untuk di kelas saya Iya. seperti Pak Edi itu, Iya, saya setuju. beri hukumannya seperti bacaan-bacaan Ya, begitu. dihukum tapi mendidik Ya, supaya ini, tambah pintar. Ya, Terima hafalan. kasih. Ya, terima kasih. Hafalan. Tepuk tangan buat Ibu Eti. Nah, Ibu Chan nggak baik. Ya, apa
Oke, kita lanjut yang kedua. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Mangga, alasannya apa kalau setuju? Boleh. Ibu Lis. Ibu Tati, ya, Ibu Lis coba. Ibu Lis punya anak misalnya di kelas, nah, dikasih hukuman, tapi hukuman yang positif. Kita nyambung sama pendapatnya Pak Edi tadi tuh, nah, membersihi halaman misalnya, itu bisa meningkatkan disiplin anak. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasanya setiap kelas mempunyai aturan sendiri ya, mempunyai aturan kelas sendiri. Bagaimana jika anak itu melanggar? Pasti ada sanksi-sanksi yang sudah disepakati. Misalnya kalau anak ribut, dia dikasih sanksinya apa gitu. Kalau anak telat, misalnya sanksinya membersihkan halaman sekolah misalnya. Menurut saya dengan hukuman positif seperti itu, misalnya dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah, bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa tuh Bu? Kebiasaan anak untuk misalnya datang telat ya, suruh mungut sampah di depan gitu. Jadi pertama yang nilai positifnya halaman jadi bersih gitu kan. Ya. Jadi untuk menjadi kebiasaan anak-anak membersihkan halaman gitu. Ya, nilai ya seperti itu. Iya, terima kasih Bu ya. Itu intinya kalau misalnya Ibu ngasih hukuman berbentuk hukuman yang positif, membaca, membersihkan halaman sekolah, setuju berarti untuk meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nanti Bu Maya yang ketiga nih. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana? Memberikan hadiah, reward kepada anak itu bisa meningkatkan motivasi belajar si anak. Menurut Ibu gimana Bu? Ya, setuju. 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 Apa alasannya? Ya, dengan memberikan penghargaan, anak jadi termotivasi untuk belajar tuh, belajar lebih giat lagi. Iya. Nah, sekarang gini pertanyaannya Bu. Apa? Karena nyandu, pengennya dipakai hadiah, tiba-tiba misalnya Ibu Maya nyelaka, misalnya di kelas Ibu Maya entah kemana rapat atau gimana, ganti saya ngasih soal misalnya, terus kan usul, Pak, kalau Ibu Maya saya itu bisa jawab, saya kasih hadiah itu pas seneng Mbak. Loh, Bapak mah nggak ngasih hadiah. Ya Maya, kamari kamari. Gimana tuh Bu? Jadi tidak terpaku. Ya pede, coba pede, mangga. Aja kudu dipakai hadiah, baik. Coba bagaimana pede? Ya, jadi memberikan penghargaan memang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi dalam memberikan penghargaan di sini bukan hanya harus memberi, artinya yang membuat anak itu senang. Baik dengan pujian atau dengan cara mendekati anak itu, bagaimanapun kira-kira yang penting hati anak itu senang karena dia telah memberikan hal yang lebih dari rekan-rekannya gitu. Telah berhasil. Jadi bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, tetapi apapun yang penting anak itu merasa senang. Nah, itu ribet juga. Iya, berarti maksud Pak itu penghargaannya bukan sekedar sesuatu yang nampak Pak ya, gitu. pujian, acungkan jempol juga termasuk penghargaan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan tadi. Pak Edi, tepuk tangan ya. Terima kasih. Nah, lanjut ya. Sebetulnya masih ada pembahasan di situ. Oke lah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, perubahan paradigma. Saya bacakan Bu ya. Nih, biar nanti ada korelasinya pembahasan hukuman tadi dengan tema yang ini. Ada A dan B. Oh iya. Ada protes Bu?
Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah sebuah kepalang. Jadi ibu bawa kertas, tulis sesuatu yang paling berharga, digenggam si teguh. Kemudian teman Anda B misalnya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Apa yang terjadi? Maka sekarang kita teori prakteknya. Bu, bagian bu, sobek-sobek sejian. Dibulis jadi A. Sama adik, rendah pakai panggilan nih. Enggak Bapak Ibu. Ya. Ditulis apa? Apa Bu? Yang berharga. Sesuatu yang berharga apa saja? Menurut pribadi Bapak Ibu sekalian, apa yang termasuk dalam hidup Bapak Ibu itu yang paling berharga itu apa? Nah, ditulis. Simulasi aja. Mulai dari sekarang. Ya, mangga. Ya contohnya kacamata atau Semua apa? ya. Oke. Sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga. Jadi dua orang. Pak Andi sama Pak Edi. Kita Benda. apa saja? Apa saja. baik contoh? Apa saja. Sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu tulis di situ. Dua. Pas berarti. Anu ya. Benda. Iya. Apa saja? Yang paling berharga apa saja? Ya, Sesuatu yang berharga ya. ya ibu beda-beda. ta anak ta, ibu anak ta. Hitung sampai 3 selesai. 1, 2, 3. Ibu, anak, payung, kacamata, Kemudian, kupluk, sepatu. Contoh satu orang, Pak Kanu sama Pak Edi. Tulis, Pak. Ibu Maya sama Ibu Cas. Coba. Ibu Cas digepesin kencang. Nah, Ibu Maya berusaha supaya mendapatkan sesuatu yang ada di genggaman tangannya Ibu Cas. Iya, yang berharga. Ya Cang, priwe carane kira-kira oli. Ya. Nih, begini dulu. Berarti Ibu Cas harus paham dulu. Bu. Ibu itu yang digenggam sesuatu yang paling berharga. iya. Jari Ibu Cas. Iya. Tiba-tiba Ibu Maya itu minta. Padahal yang diminta oleh Ibu Cas itu, yang digenggamannya tuh sesuatu yang paling sangat berharga. Dipegang. Nah, Ibu Maya kan merayu, bahkan ngancam sekalipun karena ingin mendapatkan sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri Ibu Cas. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Silakan, Bu. Coba Bu. Iya. Ya. Ya pakai ngomong. Sudah, terima kasih. Sudah. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu Cas. Apa yang terjadi Bapak-bapak bisa perhatikan? Apakah sesuatu yang berharga di Ibu Cas itu bisa diberikan ke orang lain? Tidak. Tidak. Mengapa? Ya karena sesuatu sangat berharga bagi saya, jangan diambil, itu milik saya. Nah, konsepnya begini Bapak Ibu. Anak adalah sesuatu yang paling berharga. Sangat susah ketika anak itu dikasih ajaran apa, kongkon bener, kongkon lurut, kongkon apa, susah seperti itu. Susahnya seperti itu. Itu sekedar simulasi. Ternyata benar kata Ibu Eti. Dikasih hukuman angger bae. Diberi angger bae. Nah, ibarat anak itu seperti sesuatu yang sangat berharga. Tidak semudah itulah orang lain itu mendapatkan itu. Itu kesimpulan. Lanjut Bu ya. Lanjut. Nah, sekarang disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Socrates beberapa orang. Dan kata ini berkonotasi dengan Socrates dan Plato itu pendapat dari orang itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Disiplin positif merupakan pendekatan murid untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan percaya diri sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, lanjut Bu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 nilai-nilai kebajikan secara universal. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sekolah kita masuk enggak Pak? Bapak Ibu yang dirasakan di sekolah kita ini masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan apa kira-kira Bu? Yang sesuai dengan profil Pancasila nomor pertama. Sholat duha. Ya, sholat duha berjamaah, duha berjamaah, Berdoa sebelum masuk. berdoa sebelum masuk. Ya, sebelum sudah belajar baca doa. Oke, berarti sekolah kita itu secara disadari sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mandiri. Nah, Bapak Ibu di sekolah bersama anak-anak sudahkah kita itu mandiri? Sudah. Sudah Bu ya? Sudah. Ya. Pak Hadi, misalnya seperti apa konkretnya? Tidak diantar. Dikasih tugas guru yang di kantor. Kasih anu, pagi kasih pagi. Gimana Pak Hadi? Kalau mandiri, Menurut saya kalau mandiri itu seperti berangkat sekolah dan dihantarkan oleh orang tua, itu juga salah satu bentuk belajar kemandirian. ya, tepuk tangan buat Pak Hadi. Terima kasih. Lanjut ya. Bernalar kritis. Yang kedua nih, sekolahan kita sudah bernalar kritis belum murid-muridnya? Bernalar kritis. Belum. Berarti Ibu Cas, mana Bu? Bernalar kritis. Biasanya kan anak kalau disuruh tugas lurut baru Bu ya. Nah, kalau anak yang bernalar kritis itu bukan sekedar ikut saja sama gurunya, tapi gimana coba Bapak Ibu? Maka silakan berpendapat. Ya kan biasa kan gurunya bakatan saya tugas disuruh-suruh terus si murid nih. Nah, berbeda dengan bernalar kritis. Muridnya itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar ikutan saja sama gurunya, tapi Protes. gimana? Ibu Maya. Murid yang bernalar kritis itu seperti apa? Terutama di kelas 4, 5, 6, kelas tinggi biasanya. Iya, kalau 3, 2, 1 mungkin masih kecil ya, sulit untuk bisa bernalar kritis. Tapi ada juga yang kelas 1 juga pandai bicara dan lain sebagainya. Ada masukan? Ibu Cantik bernalar kritis. Kenapa yang lain nilainya 100 saya 70? Kan kritis. Atau Pak Warno menambahkan Pak bernalar kritis. Ya, Pak Warno. Jejaknya kok. Iya. Baik Bapak Ibu, menurut prinsip saya Bapak Ibu, bernalar kritis itu kita berpikiran memandang sesuatu hal itu tidak cukup sampai ada di situ gitu Bapak Ibu. Jadi kita melihat sesuatu itu ingin lebih mengetahui kembali, ingin lebih tahu luas lagi gitu Bapak Ibu. Makanya kadang-kala kalau dalam pembelajaran di dalam kelas, anak-anak yang punya karakter pikiran kritis itu, apa yang tadi dijelaskan dipaparkan oleh guru itu
sering mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Sering mengajukan pertanyaan, dan anak juga kadang-kala walaupun guru itu sudah memberikan penjelasan, kadang-kala kalau merasa belum puas, dia akan selalu menanyakan. Nah, makanya betul dalam pembelajaran di dalam kelas, kita sebagai seorang guru harus siap dan harus bisa mendorong kira-kira anak-anak ini punya berpikiran yang lebih gitu Bapak Ibu. Sebab dengan adanya pemikiran kritis, insya Allah segala sesuatu itu akan lebih jeli, mengurangi celah-celah kesalahan, mengurangi hal-hal kadangkala yang dianggapnya kurang pas, sehingga sesuatu itu bisa lebih baik dari apa yang telah diberikan. Ya kurang lebih itu Pak. Ya mungkin ada penambahan dari rekan, yang intinya kalau kita sering berpikiran kritis, ya insya Allah gitu Bapak Ibu, kita tidak puas cukup sampai di situ. Kita ingin ada sesuatu yang lebih, dan itu akan terbukti dengan langkah-langkah selanjutnya. Tidak hanya dalam nalar kritis, tapi nanti akan terbukti dengan tingkah laku dan perbuatan. Bisa ya Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Warno. Iya, luar biasa. Lanjut Bu ya. Berkebinekaan global. Tentu di sekolah kita kan agamanya Islam semua. Nah, maksudnya berkebinekaan global itu menurut Bapak Ibu gimana ya Bu ya? Berkebinekaan global. Kalau bineka kan berarti Sama. beda-beda. Tapi Ya, tetap global sama. kan berarti secara keseluruhan, bukan hanya lingkup Kedongan Gabus saja, bukan hanya lingkup kabupaten saja, se-Indonesia bahkan se-dunia. Nah, di sekolah kita masuk nggak nih Bu? Sudah masuk belum nih? Berkebinekaan global. Belum. Ya karena hanya satu apa namanya? Ya satu kebudayaan atau Satu suku, satu desa, jadi sehingga tidak ada yang lain, tidak ada. Oke, lanjut Bu ya. Bergotong royong. Wah, ini udah pasti nih. Terutama Mang Madi. Tiap pagi, tiap sore. Gotong-gotong dan meroyong-royong. Yang keenam, kreatif. Nah, ini Bapak Ibu, kita sering melihat anak-anak di kelas kita masing-masing kreatif nih. Ada yang bisa menggambarkan, masing-masing guru yang ada di kelas tentu punya pengalaman melihat anak yang kreatif atau gimana. Ibu Sulis. So, iya, yang kreatif, murid yang kreatif Bu, gimana Bu? Menurut Ibu? Solid banget ya Bu ya. Gimana Bu? Murid yang kreatif. Ibu Haji, coba. Jadi barangkali ada kelas 2 yang kreatif itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya, kalau kelas 1 itu kreatifnya di bidang yang baca dan sebagainya. Tapi saya melihat kreativitas di kelas yang gede, terutama kelasnya Pak Adi Darmadi dan Ibu Sulis. Contoh seperti penanaman toga, alhamdulillah selia ada kesempatan mereka dengan semangat tanpa paksaan selalu melakukan hal yang diajarkan oleh gurunya. Terus kegiatan pramuka, juga kegiatan latihan upacara, justru kami yang sudah sepuh ini merasa sangat haru, merasa sangat terbantu. Begitu upacara akan segera dimulai, anak-anak sudah pada siap. Tapi ada tapinya Pak. Ya, apa tuh? Mayoritas pesertanya hanya perempuan yang banyak. Iya, Bu. Nah, laki-lakinya gimana? Itu tuh Bu, sudah dikasih secara umum, dikasih kesempatan semua. Dari kelas 6 sampai kelas 5, bahkan 4 kemarin juga sudah saya tawarkan ke anak-anak itu. Laki maupun perempuan sudah gitu. Cuma kemarin-kemarin si kumpul-kumpul pakai teka sore bocor akhirnya. Jadi ya gimana? Ya harus dilatih ya yang datang.
Bu. Itu pendapat saya dan Ya. sekarang berikutnya untuk Pak Adi Darmadi dan Ibu Sulis. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Iya Bunda, terima kasih. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sepintas gambaran dari profil pelajar Pancasila. Sekolah kita nomor 1 sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahkan Ibu Bapak di dalam pelajaran CGP itu sampai begini, saking mulianya guru. Jadi guru itu datang di depan masing-masing kelas, menjemput pagi-pagi anak datang ke kelas. Luar biasa itu. Di kita belum gitu, ya, belum. Nah kemudian mandiri sudah, bernalar kritis seperti yang disampaikan Pak Warno, sudah juga anak itu ada yang, Bu, kenapa begitu? Nah, itu namanya kritis. Setelah dijelaskan, terus dikasih penjelasannya, kemudian kurang masih penasaran, terus saja bertanya. Itu namanya kritis. Sudah juga berkebinekaan global, masih dalam satu wilayah, bergotong royong kreatif. Jadi hampir 90% profil pelajar Pancasila kita sudah melaksanakannya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kita kembali ke masalah hukuman atau reward. Apa pendapat Bapak Ibu terkait kedua gambar tersebut? Manakah gambar yang membangun budaya positif? Apa Bu? Apa di jewer putih? Apa? Pakai reward? Pakai reward? Kalau naman jewer ke jewer Oke, kita lanjut. Restitusi adalah, barangkali yang baru mengenal nih, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlukan orang lain. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada pertanyaan, jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mang Madi. Nah, apa wong nunggang motor ada peraturan kok nggawa helm, kok nganggo helm? Menurut Mang Madi. Nah, apa? Menurut saya kalau orang naik motor nggak pakai helm itu nanti kalau jatuh tuh kepalanya luka. Bukan. Ya. Jadi untuk keamanan. Itu keamanan. Keamanan. Oke, terima kasih Om Madi. Dari ibu yang lain, dari bapak yang lain. Kenapa orang naik motor harus menggunakan helm saat mengendarai? Ibu Kaci, coba. Untuk keselamatan pengendara. Untuk keselamatan pengendara. Ya, dan juga ini menghindari angin. Angin. Ya. Terus apa? Mengikuti aturan saat lantas. Ya, Supaya tidak melanggar. aturan saat lantas. Ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Haji. Oh, mantap. Lanjut Bapak Ibu. Nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagian Bu Maya. Kenapa kudu nganggo masker? Kudu cuci tangan. Terhindar corona. Supaya terhindar corona. Virus. Ya. Mencuci tangan setiap saat. Ya benar, kalau mau makan harus mencuci tangan. Biar menjaga kebersihan. Sip, tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, yang kita bahas saat ini adalah tentang keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini keyakinan, Bu. Peraturan dengan keyakinan beda. Nanti kita bedakan. Nah, kalau peraturan biasanya dibuat oleh orang, Bu, ya. Terus kalau keyakinan contohnya seperti ini, Bu.
Contoh aja tata tertib sekolah, itu kan peraturan disepakati oleh kepala sekolah, oleh murid, oleh guru, oleh komite, oleh murid. Nah, kalau keyakinan Bapak Ibu, misalnya seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang kontrol maupun gak ada yang kontrol, sudah yakin di dalam hatinya, maka kewajiban itu dengan sendirinya dilaksanakan. Tapi kalau peraturan, karena yang buat manusia, kadang-kadang justru sebut uang nggak motor, ada yang pakai helm, ada yang nggak pakai helm. Nah, motor gejala ke polisi, itu peraturan bedanya. Tapi kalau keyakinan, anak si ngontrol lah, kasih ngontrol, kewajiban untuk. Nah, kalau berbicara tentang keyakinan, maka di dalam kelas Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas. Caranya adalah yang membuat itu anak-anak. Kita mendampingi saja. Misal, sebelum masuk berbaris, terus potong kuku misalnya, terus berdoa sebelum belajar, terus apa lagi Bu? Kita berikan kalimat-kalimat yang positif kepada anak. Nah, misalnya ada 5, gak usah banyak-banyak Ibu. Ada 5 keyakinan kelas. Nah, ketika murid itu tidak melaksanakan keyakinan kelas, ditanya, sudah melaksanakan keyakinan kelas apa enggak? Misalnya ada murid tidak baris. Dengan maksud dan tujuan, ketika itu sudah menjadi keyakinan kelas, maka siswa itu anak gurunya, laka gurunya tetap dilaksanakan. Itu ya, bedanya peraturan dengan keyakinan. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, kita ganti tema Bu. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Perlu apa enggak Bu menurut Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya kayak apa Pak? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Iya. Jadi perlu banget ya Pak ya? Perlu banget, oke. Kalau nggak terpenuhi itu bisa dianggap dulu. Online. Saya mau Bu, Ibu Bapak punya anak. Benar kata Pak Edi. Surya darinya terlambat ki. Apa wis sarapan apa dulu? Apa pengennya main game apa beli? Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup siswa itu sudah terpenuhi apa enggak? Bisa diidentifikasi dari situ. Bocah nakal baik, nah apa yang ini? Apa kurang jajar dan lain sebagainya. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Perlu apa enggak? Pak Andi perlu enggak? Surya ini perlu dikasih dan disayang Pak Andi. Mungkin karena kurang perhatian ya Pak gitu ya. Bisa jadi kurang diperhatikan Surya. Yang diperhatikan anak yang lain saja. Nah, kita lihat dari sisi itunya. Kenapa anak ini bisa berbeda dengan teman yang lainnya? Apakah kebutuhan dasar yang 5 ini sudah tercukupi apa belum? Yang ketiga, kebebasan. Anak itu perlu bebas apa enggak? Kebebasan maksudnya gimana menurut Bapak Ibu? Bebas berpendapat. Kebebasan berpendapat mungkin. Ayo. Terbatas. Bebas terbatas. Bebas berpendapat. Bebas terbatas ya. Contohnya gimana? Sikap anak di kelas yang Bapak Ibu tahu, kebebasan apa yang dimiliki oleh si anak itu menurut pengalaman Bapak Ibu, misalnya seperti apa? Tulis. Iya, Ibu Cas. Ibu Lis mesti ngomong. Coba Ibu Lis. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, misalnya anak itu bertanya apa? Bu, kenapa binatang gajah itu gemuk misalnya? Kasih gimana? Jadi perlu Bapak Ibu, anak itu diberikan kebebasan. Tentunya kata Pak Edi tadi, kebebasan tapi terbatas. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk tampil ke depan ke depan kelas, Kebebasan berkreasi. Dengan adanya kebebasan yang positif itu, ya seperti ruangan kelas 5A ini, ada foto, ada
kata-kata yang lain divariasi dan lain sebagainya, itu akibat dari adanya kebebasan untuk berkreativitas. Oke, lanjut. Pak Andi perlu bebas nggak hidupnya? Tidak. Kenapa tidak? Kan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti lamunan tidak, Pak Andi dikit-dikit bilang, Ibu Nek, gimana nantinya rasanya? Aduh Pak, sesek jagat. Ya makanya, menurut Pak Andi, kebebasan itu penting apa enggak? Perlu, penting. Karena kebutuhan dasar manusia yang namanya bebas. Masa ya Pak Andi, daripada sekolahan gitu-gitu baik, ibunya. Perlu ya, kebebasan dalam mengekspresikan ide, gagasan dan lain sebagainya. Biarin anak itu berekspresi semau-maunya, biarin. Tapi kita ada batasannya, begitu. Kira-kira ya. Yang keempat, kesenangan. Anak itu perlu kesenangan apa enggak, Bu? Iya, ngajar sudah besok sampai tengah gue balik. Merengut baik, lah nembang-nembang aja. Dan perlu dikasih kesenangan. Ya, tentunya disesuaikan dengan ya yang sepengetahuan ibu saja bisa mengenal anak-anak di kelas. Dikasih apa supaya murid itu bisa senang. Jadi di jero kelasku aja biar iya, dikasih kesenangan. Lanjut Bu ya. Kebutuhan dasar yang terakhir, penguasaan. Pak Andi perlu penguasaan enggak? Perlu Bu ya. Contoh coba gimana? Contohnya. Menguasai apa Pak Andi? Ilmu. Menguasai salah satu materi pelajaran misalnya. Bukan menjadi kepala sekolah. Itu Pak, kasih jawab. Orang itu memang sebagai kebutuhan dasar. Yang kelima adalah bisa menguasai. Pengen jadi kepala sekolah. Kan ada orang yang pengen seperti itu. Pengen jadi guru, pengen diangkat kan. Termasuk itu. Ya. Pengen ada sesuatu yang harus dimiliki, dikuasai. Nah, itu sebagian dari kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali sebelum pindah. Murid kita itu yang harus kita perhatikan adalah ini 5 kebutuhan dasar anak harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, jangan-jangan anak itu beda dengan teman-teman yang lainnya. Pertama, apakah kebutuhannya cukup apa belum? Kebutuhan hidupnya, kasih sayangnya, kebebasannya, kesenangannya, penguasaannya. 5 dasar ini anak itu bisa disuplai Pak Andi, bisa beda dengan teman yang lainnya tuh. Coba aja Surya. Ya Bu. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, nih saya setelkan videonya. Untuk lebih jelasnya. Ayo, antem. Dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia
berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Udah dijelasin Bu ya? Kita lewat ini. Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini penting banget Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, Bapak Ibu, kita ada di 5 posisi Bu. Ada guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah, ada guru seperti sebagai teman, ada guru pemantau, ada guru manajer. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu. Cuman gambarnya begini Bu. Guru yang tipe penghukum itu, kicik-kicik, woi, aduh, penghukum. Terus ada tipe guru itu pembuat rasa bersalah. Surya lagi ya, contoh Surya. Surya datang terlambat tiap hari Pak Hadi. Nah, terus Pak Hadi ngomong, Surya, sira kuya priwe, kok kita kia hingga di guru lagi tumpangin kepala sekolah. Nah, itu tipe guru pembuat rasa bersalah. Surya nih, gara-gara Surya. Kemudian ada guru tipenya sebagai teman, Bu. Contoh misalnya, demi Bapak dan Ibu guru, kamu jangan terlambat lagi ya. Itu kan teman posisinya. Nah, terus ada pemantau. Seperti misalnya kita punya keyakinan kelas dipampang di dalam kelas, tiba-tiba ada anak yang melanggar. Kita dipantau. Si Surya, kamu sudah terlambat lagi. Sepengetahuan kamu, melanggar nggak keyakinan kelas? Melanggar ya Pak. Melanggarnya di mana? Setiap murid datang harus tepat waktu jam 7 sudah berbaris di halaman. Jadi dipantau. Dia itu cuma mengingatkan. Yang kelima, sebagai seorang manajer. Nah ini nih yang penting banget. Guru tipe seorang manajer. Di manage anak itu bagaimana caranya supaya sukses dan berhasil. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita lihat lagi videonya. Posisi pendukung pertama. Naran! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu Bapak Ibu tipe guru penghukum. Nah sekarang tipe posisi ya. Pembuat apa tadi? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah Bapak Ibu selanjutnya Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Posisi teman juga ini. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah ini mengingatkan ya Bapak Kita Ibu. harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah ini Bapak Ibu perlu disimak baik-baik nih. Guru di antara 5 ini yang terbaik sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, bisa Ibu simpulkan ya Bu ya, setelah mendapatkan gambaran tadi, jadi ada 5 tipe kita itu sebagai sosok seorang guru, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi apapun masalahnya, murid-murid kita itu guru harus bisa memberikan banyak solusi, tidak memarahi, tidak menghukum dan sejenisnya, tapi memberikan banyak solusi. Seperti tadi ya Pak Kandi tayangannya nih. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ada penyelesaian untuk mengatasi berbagai macam murid yang tidak terbiasa dengan teman-teman yang lainnya. Seperti ini strategi. Ada segi 3 restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti yang digambarkan dalam video yang terakhir, guru itu manajer itu. Jadi memberikan banyak solusi kepada murid. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lihat lagi segitiga restitusinya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Vincent, sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget.
saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan proaktif. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu rumus segitiga restitusi bahwa guru posisi sebagai manajer bisa mengatasi dengan menawarkan banyak solusi kepada murid kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiawati Leonita, guru UPTD SDN 1 Kedokan Gabus kelas 5. Hari ini saya ikut diskusi bersama Pak Adi tentang budaya positif. Setelah saya mengikuti, ada hal yang menarik, yaitu 1. Membuat keyakinan kelas, 2. Kebutuhan dasar manusia, 3. 5 posisi kontrol, 4. Segitiga restitusi. Dan masih banyak hal lainnya yang menarik dapat memotivasi saya. Apa yang sudah didiskusikan hari ini, saya menunggu kegiatan berikutnya. Karena bagi saya materi di CGP sangat bagus dan belum pernah sebelumnya saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Baiklah, anak semua, pagi ini Bapak ingin membuat keyakinan kelas atau peraturan di kelas, karena selama ini kita belum mempunyai peraturan atau keyakinan di kelas. Anak-anak, peraturan atau keyakinan kelas itu untuk apa? Untuk belajar kita di dalam kelas itu lebih tertib, lebih nyaman, lebih asik, dan hal-hal positif lainnya. Nah, sehingga dengan adanya keyakinan kelas, kalian akan belajar dengan baik dan dapat dicerna pelajarannya semaksimal mungkin. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana caranya membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas itu? Nah, perhatikan baik-baik untuk membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas itu. Ide dan gagasan kamu, ya, hal-hal yang positif, ide-ide kreatif kamu
dibuat satu kalimat yang positif. Ya, untuk apa? Untuk dijadikan peraturan kelas sekaligus menjadi keyakinan di kelas kita. Nah, lalu bagaimana Pak kalau keyakinan kelas atau peraturan kelas itu dilanggar? Nah, maka kamu akan dikenakan sanksi. Nah, baiklah anak semua, supaya kamu lebih cepat membuatnya, sekarang sediakan kertas masing-masing. Ya, sediakan kertas masing-masing, kemudian ditulis hal apa yang menurut kamu positif untuk di dalam kelas. Silakan ditulis. Silakan ditulis masing-masing. Nah, anak-anakku semua, kalau sudah ditulis hal yang positif untuk di kelas ini, lalu ditempelkan di sini, ya, ditempelkan di sini, tempel semua. Nah, kalau sudah selesai, nanti dipilah dan dipilih mana yang untuk dijadikan pelajar kelas. Sudah siap nulisnya? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, siapa dulu yang sudah ada lemnya? Yang belum dikasih lem sini. Pak dulu, Pak. Kita dulu. Tapi sini, sini, sini. Ya. Di atas. Terus 5. Satu-satu. Cepat. Jadi. Terus apa lagi? Berangkat dulu, Bu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian menyusun kalimat positif untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas, sekarang dapat kita simpulkan yang sudah ditulis oleh Pak Guru ke sini. Nah, keyakinan kelas 5B, yang pertama disiplin, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga saling menghormati dan menyayangi, yang keempat berdoa sebelum dan sesudah belajar, yang kelima mematuhi keyakinan. Jadi itulah hasil dari rangkuman kesimpulan kalimat positif yang sudah kalian bikin, disimpulkan menjadi 5 poin. 5 poin ini adalah keyakinan kelas yang harus kita sama-sama melaksanakannya. Siap anak-anak semua? Siap. Oke, terima kasih. Dan Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Hafid, kelas 5B. Pada saat membuat keyakinan kelas, perasaan saya sangat meriah di kelas. Karena keyakinan kelas itu penting dilakukan untuk bisa menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilita Nasari, kelas 5B. Pada saat membuat keyakinan kelas, perasaan saya sangat suka dan menyenangkan. Karena keyakinan kelas itu penting dilakukan untuk dapat menjadi disiplin. Assalamualaikum